Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Aceh hari ini. Saudara, seorang nelayan asal Aceh Timur meninggal dunia di Myanmar saat menjalani masa tahanan dan hingga kini kepulangan jenazah masih belum diketahui kapan akan dipulangkan. Dan saudara, bagaimana perkembangan terbaru mengenai pemulangan jenazah nelayan Aceh Timur? Untuk itu kita akan berbincang bersama Sekretaris Panglima Laut Aceh, Bapak Miftah Cut Ade, dalam segmen Haba Getanyo berikut ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Ya, selamat sore Bapak, selamat datang di studio TVRI Aceh. Terkait dengan informasi yang kami dapatkan bahwa salah seorang nelayan asal Aceh Timur yang ditahan di Myanmar saat ini, tahun lalu, yang saat ini meninggal dunia ya Pak. Apakah benar terkait dengan informasi tersebut? Ya benar, menurut informasi yang kita terima dan kita menghubungi Panglima Laut Aceh Timur bahwa benar bahwa yang meninggal itu adalah salah seorang nelayan Aceh yang sekarang ditahan di Myanmar, tepatnya di daerah Kuantong. Di daerah Kuantong. Atas nama Zulfadli. Oke. Atas nama Zulfadli. Terkonfirmasi tidak Bang Miftah apa yang menjadi penyebab meninggalnya? Menurut informasi sementara setelah hasil autopsi daripada dokter di sana bahwa Zulfadli ini mengalami gagal jantung di penjara. Dan oleh pihak KBRI kita di sana sudah mengidentifikasinya, sudah melihatnya, dan mereka sekarang dalam pengurusan untuk dibawa pulang ke tempat asalnya di Aceh. Oh iya Pak. Bagaimana perkembangan terbaru Bang Miftah? Artinya ini kan bukan kejadian pertama ya, yang banyak juga nelayan kita sebelum ini juga terdampar di Myanmar. Ada yang meninggal sebelumnya Nurdin, tapi kemudian Bang Zulfadli ini kan meninggal, tapi kemudian dipulangkan. Proses terbaru atau perkembangan terbaru dari proses pemulangan seperti apa? Proses terbarunya setelah KBRI mengidentifikasi mereka, keluarga kita atau nelayan kita yang jadi korban itu, lalu pihak mereka memulangkan dan sekarang lagi pengurusan. Kebetulan untuk tiket pesawatnya itu mengalami kendala karena sudah habis tiket, terpaksa mayatnya ataupun jenazahnya dipulangkan lewat darat dari daerah yang ditahan itu ke Kuantong dulu, ke ibu kota provinsinya, baru dari Kuantong nanti akan diterbangkan ke Thailand atau ke Malaysia dan akan dipulangkan insya Allah mungkin ke Banda Aceh langsung atau ke Medan. Iya. Apakah sebelumnya ada yang pernah menjumpai para nelayan yang ditahan di Myanmar ini disebut? Kita belum pernah bertemu dengan nelayan kita di sana, dan KBRI mungkin sudah ketemu. Bang Miftah, kalau kemudian ini proses dari darat ya, kita bisa membayangkan itu kan daerah terpencil ya di Myanmar, kemudian transfer kemudian jenazahnya ke Yangon, kemudian diterbangkan ke Indonesia. Artinya kapan kemudian kepastian akan tiba di Indonesia dan akan tiba di Aceh Timur? Apakah sudah ada kabar terupdate Bang? Perjalanannya saja 30 jam. Itu kita kalau kita misalkan dari sini itu dari Singkil ke Banda Aceh butuh waktu 30 jam lewat jalan darat. Dan jalan di sana itu menurut keterangan orang-orang yang sudah pernah ke sana bukan aspal seperti kita, tapi mereka pakai jalan beton di shore. Jadi mungkin perjalanannya agak sedikit lambat, ya kan? Karena mungkin jalannya tidak lancar. Dari Kuantong nanti akan diterbangkan mungkin ke Penang ataupun ke Thailand lebih dulu, dan dari Thailand ke Malaysia, ke Kuala Lumpur, dan langsung ke Medan ataupun ke Banda Aceh. Oke, sekarang posisi jenazah sudah berada di mana? Masih di Myanmar? Sudah ditangani oleh KBRI kita. Mungkin sampai sekarang lagi proses pemulangan. Pemulangan sangat tergantung pada transportasi tiket pesawatnya. Dari jalan daratnya sudah ditempuh 30 jam ke Kuantong. Oke. Dan keluarga sudah tahu informasi. Sudah tahu informasi. Dari mana keluarga bisa mengetahui informasi tersebut, Pak? Kebetulan di Myanmar itu ada ditahan 2 warga negara kita Aceh dan juga nelayan. Yang pertama kasus KM Bintang Jasa itu pada tanggal 6 November 2018 kemarin, yang ditahan 16 orang tersebut. Dan 1 orang atas nama Nurdin meninggal dunia dan dikebumikan di sana.
karena diidentifikasi meninggal karena meloncat ke laut dan tidak bisa berenang. Dan oleh asosiasi Muslim di sana dikebumikan di sana. Itu yang pertama, dan yang 14 orang dipulangkan ke Aceh itu pada 18 Januari. Dan kasus yang kedua itu dialami oleh KM Troya, dan nelayan kita 20 orang ditahan di sana. Dan tekongnya itu Zulfadli yang meninggal sekarang itu. Dan 22 orang sudah dipulangkan pada tanggal 15 April kemarin. Jadi kenapa jenazah Zulfadli dipulangkan? Karena penyebab kematiannya berbeda Berbeda dengan Nurdin gitu ya. Anggota ABK Nurdin yang meninggal dulu di Kuantong tersebut. Jadi karena almarhum Nurdin meninggal tenggelam, maka proses fardu kifayah harus segera dilakukan. Iya, baik. Dalam kasus seperti ini, apa sebenarnya peran dari teman-teman di Panglima Laut ini, Bang Miftah? Kita tetap memberi informasi kepada semua pihak yang menangani masalah ini, terutama pemerintah Aceh. Pemerintah ini dalam hal ini legislatif dan eksekutif mungkin ya, agar masalah ini kita sama-sama membantu agar jenazah ini bisa dipulangkan dengan segera dan keluarga yang tinggalkan agar diperhatikan. Apapun ceritanya, bahwa nelayan kita ini adalah orang-orang yang telah berjasa dalam hal memperoleh devisa, meningkatkan devisa negara, terutama untuk Aceh, ya kan? Pekerjaan mereka ini kan pekerjaan yang menantang, yang tujuannya untuk kesejahteraan keluarganya dan kesejahteraan daerah ataupun negara. Iya. Iya. Tadi sebelumnya ada 2 nelayan yang saat ini ditahan di Myanmar. Salah seorangnya adalah Zulfadli yang telah meninggal dunia, Pak. Jamaluddin ini apa yang menyebabkan dia masih ditahan di Myanmar saat ini, Pak? Ya, karena mereka mengidentifikasi mampu memvonis bahwa mereka melanggar batas teritorial negara lain, masuk ke wilayah negara lain, dan menurut mereka itu mereka akan ditahan dengan kasus tersebut. Nah, begitu juga dengan Zulfadli, itu kasusnya hampir sama, masuk ke wilayah negara lain tanpa izin. Kenapa kemudian ABK yang lainnya dibebaskan? Kenapa yang Zulfadli almarhum dan kemudian Jamaluddin masih tetap ditahan di Myanmar? Seperti di negara kita juga, di Indonesia, kalau ada nelayan lain masuk ke Aceh ataupun ke wilayah Indonesia, itu yang ditahan cuman ABK, pawangnya saja atau nakodanya, sedangkan ABK-nya akan dipulangkan. Karena yang bertanggung jawab kan nakodanya, yang mengarahkan kemana kapal ini akan berlabuh atau berlayar atau melakukan aktivitas lainnya itu kan pawangnya atau nakodanya. Mereka yang ditahan itu tetap nakodanya. Ada advokasi yang dilakukan oleh Panglima Laut khusus untuk Jamaluddin yang masih berada di sana, Bang? Kita tetap melakukan komunikasi dengan sistem yang kita miliki, yaitu sistem administrasi kan, surat menyurat. Kita meminta ke semua pihak, terutama pihak Pemda terutama kan. Kita ke Biro Hukum, ke pemerintah Aceh kan, ke PSDKP Pusat dan Bakamlas. Kita selalu ke mereka semua kita surati agar kedua nelayan ini dapat dibebaskan. Oke, baik. Bang Miftah, kita tahu bahwa ini tidak hanya menjadi peran dari Panglima Laut saja, tapi ketika ada kasus yang menimpa teman-teman nelayan kita, ini ada peran besar dari eksekutif dan legislatif. Sejauh pandangan Bang Miftah dan teman-teman di Panglima Laut, apakah pemerintah kita, baik eksekutif maupun legislatif, memberikan curahan pikiran yang cukup serius untuk masalah seperti ini? Saya rasa mereka seperti kita juga ada memperhatikannya ya. Terutama Pemda, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Sosial ya. Mereka selalu bersama kita. Apa yang kita sampaikan mereka pasti mendengarkannya. Begitu juga dengan pihak eksekutif, pihak DPR yang ada di Aceh, legislatif, juga memperhatikan apa yang kita alami sekarang, terutama bagi nelayan-nelayan kita yang terdampak di luar. Berarti untuk kasus Zulfadli cukup concern, proses pemulangan pemerintah kita juga terlibat, advokasi untuk Jamaluddin juga terlibat aktif gitu ya, Bang? Ya, kita berharap ada peningkatan, kan? Ada peningkatan keseriusan, jangan hanya sebatas retorika di media saja, tapi harus ada perlakuan yang nyata dari semua pihak, terutama pemerintah daerah. Karena apapun cerita, ini kan tanggung jawab pemerintah. Karena sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 dalam pasal 42 kan dikatakan tentang perlindungan nelayan. Itu pemerintah memberi bantuan hukum dan perlindungan kepada nelayan yang ada di luar negeri, ataupun yang sengaja ataupun tidak sengaja melakukan aktivitas di luar negeri. Ya, baik Pak. Apakah kasus penangkapan nelayan ini masih sering terjadi sesuai dengan berdasarkan data dari Panglima Laut ini? Sampai sekarang mulai pasca tsunami kita sudah mengadvokasi 129 nelayan yang terdampar ke luar negeri. Itu umumnya ke Thailand, India. Dan untuk kasus Myanmar ini baru 2 kejadian ini. Dan tahun 2006 ada satu nelayan kita juga terdampar di Myanmar karena kerusakan mesin, karena musibah. Tapi sekarang baru 3 kasus yang terjadi di Myanmar. Sedangkan di negara India itu kita hitung ada 7 kasus dan yang paling banyak itu di Thailand. Oke. Apa yang membuat nelayan kita kemudian bisa menyeberang hingga ke luas atau daerah di luar teritori? Apakah memang mesin kapal kita atau kapal kita yang tidak tercanggih tidak bisa melakukan radar dengan baik, atau jangan-jangan memang ada keinginan untuk mengambil ikan yang jauh? Apa biasanya, Bang? Ada 2 kasus sebenarnya, ada 2 hal kenapa nelayan kita ditangkap ataupun menuju daerah atau negara lain dalam melakukan aktivitas. Yang pertama karena sengaja. Itu sengaja pasti ada oleh beberapa nelayan itu sengaja melakukan aktivitas di negara lain. Sehingga mereka ditangkap oleh pihak otorita negara lain tersebut, atau angkatan laut atau polisi negara tersebut. Itu yang pertama. Sengaja karena memang ingin mendapatkan ikan. Iya, ingin mencari ikan, ikan yang lebih. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua tidak sengaja. Yang kedua tidak sengaja itu bisa saja diakibatkan oleh angin, iklim, disebabkan oleh iklim, terutama angin dan badai atau gelombang besar, kan? Itu saja mereka ditarik arusnya sampai ke negara-negara lain tanpa sengaja. Itu yang pertama, yang tidak sengaja. Kan? Yang kedua karena rusak mesin. Kalau musibah rusak mesin, bisa saja nelayan kita itu hanyut karena kerusakan mesin yang dialami oleh mereka, sehingga melewati batas teritorial negara sendiri dan masuk ke negara asing. Secara ketiga tidak tahu memang itu batas negara lain. Oh iya Pak. Ya, tidak tahu dan tidak ada ilmu untuk itu karena tidak dilengkapi dengan alat-alat yang mendukung tentang pelayaran. Iya Pak. Secara advokasi apakah ada perbedaan antara yang memang sengaja melewati batas dari batas tersebut hingga ke negara lain, atau memang ada proses advokasi yang berbeda di antara yang memang tidak sengaja seperti kapal yang rusak seperti itu Pak? Advokasinya kita melakukan sama. Kita tetap menempuh jalur administrasi kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan tentang diplomasi masalah ini dengan negara-negara lain. Itu sama yang kita lakukan. Kita berharap semua nelayan kita yang ditangkap ataupun ditahan, apapun alasannya, sengaja atau tidak sengaja, itu harus kita berharap mereka dilepaskan. Nah, itu keinginan kita semua. Kalau kemudian ada, tadi sempat disinggung ada 3 negara yang paling sering disinggahi dengan secara ilegal seperti itu. Ada India, Thailand, dan terakhir ada Myanmar juga. Dari 3 negara itu, ada tidak kasus yang paling sulit untuk diadvokasi sehingga memang misalnya hingga membutuhkan proses waktu yang jauh lebih panjang untuk dibebaskan atau dipulangkan seperti itu? Saya rasa itu tergantung kasusnya. Kalau kasus illegal fishing itu semua negara saya rasa sama. Begitupun juga di Indonesia kalau ada nelayan negara lain masuk, itu nelayan lain masuk pasti sama penanganannya. Nah, tapi kalau mereka korban atau musibah tanpa sengaja, itu semua negara saya rasa mereka masih ada nilai kemanusiaannya dan akan membebaskannya. Itu sama penanganannya. Kebetulan karena sistem negara di Myanmar ini agak sedikit prosedural lebih ketat dibandingkan negara India, negara Thailand dan negara Malaysia, mungkin agak sedikit terhambat karena yang memegang negara mereka itu kan orang-orang militer, junta militer. Oke, terakhir mungkin Bang sebagai penutup dari dialog Habal kita, apa yang ingin disampaikan khususnya kepada nelayan agar mungkin seharusnya lebih berhati-hati. Mungkin apa yang ingin disampaikan kepada nelayan kita, Bang? Silakan. Kita berharap semua nelayan
agar lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitasnya, dan kita berharap pada semua pihak terutama pemerintah agar masyarakat nelayan kita terus diperhatikan, ditingkatkan ilmu pengetahuannya ya lewat pelatihan dan pendidikan dan lewat penyuluhan mungkin ataupun yang lebih efektif lagi agar nelayan ini mengerti mana batas negaranya dan harus bagaimana untuk mencari ikan, jangan sampai melewati batas negara orang lain. Baik, Bang Miftah, terima kasih sudah hadir di Studio TVRI. Kita berharap almarhum Zulfadli bisa segera tiba di Aceh Timur, kemudian Jamaluddin juga mendapatkan proses advokasi sehingga bisa bebas dan kembali pulang ke tanah air. Terima kasih Bang Miftah, dan saudara, demikian segmen Haba Getanyo kita pada sore hari ini, dan tetaplah bersama kami. Aceh hari ini akan kembali setelah jeda berikut.